Firman Tuhan yang saya ajak untuk kita baca bersama-sama pada hari ini adalah Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 15. 3 ayat ini saudaraku. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita makna kemerdekaan di dalam Kristus. Tentu saja kita tidak bisa memerdekakan, melepaskan diri kita sendiri. Tapi kemerdekaan kita adalah karya Kristus Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, sehingga belenggu-belenggu dosa dipatahkan dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, Allah memiliki maksud dan tujuan memerdekakan kita. Apa itu, saudaraku? Kemerdekaan kita tidak dimaksudkan untuk supaya kita bebas berbuat dosa lagi, sehingga kita tidak menghargai kasih karunia itu. Kemerdekaan kita tidak dimaksudkan untuk kita bisa bebas hidup sesuka hati kita. Kemerdekaan kita juga tidak dimaksudkan untuk kita membanggakan diri kita. Tetapi justru sebaliknya, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kemerdekaan untuk melayani melalui tindakan kasih. Ada banyak orang yang mempunyai segala sesuatu, tetapi dia tidak merdeka untuk menolong seseorang yang ada di tetangga sebelahnya yang betul-betul sangat membutuhkan. Kenapa dia tidak merdeka? Karena dia dibelenggu oleh keserakahannya. Dia dibelenggu oleh kepelitannya. Dia dibelenggu oleh keegoisannya. Ketika Yesus naik ke kayu salib, dia tidak hanya sekedar memberikan kita keselamatan, tapi dia juga membebaskan kita dari semua belenggu itu. Belenggu kenajisan, belenggu keegoisan, belenggu maruk ataupun rakus, mokus, keserakahan. Itu semuanya mestinya ikut disalibkan dan kita menjadi bebas daripadanya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kita berkata, saya sudah dibebaskan, maka Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, mestinya engkau bebas untuk hidup tanpa dosa. 1. 2. Mestinya engkau bebas melayani seorang akan yang lain dengan tindakan kasih, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, engkau bebas untuk menolak segala sesuatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu mestinya titik kemerdekaan kita. Dan yang keempat, kita bebas menyembah Tuhan lewat hidup kita, seumur hidup kita. Adakah saudara sudah dimerdekakan? Adakah hal-hal yang menghalangi saudara sehingga saudara masih jatuh ke dalam dosa? Adakah yang masih mengikat? Adakah hal-hal yang membuat saudara sehingga saudara tidak bisa mengasihi sesama? Adakah hal-hal yang menghalangi saudara sehingga saudara selalu jatuh kepada perbuatan-perbuatan tercela yang tidak dikehendaki Tuhan? Adakah hal yang mengikat kita sehingga kita malas berdoa, malas membaca firman, malas beribadah? Ayo, minta belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang membebaskan kita. Maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas melayani seorang dengan yang lain dengan penuh belas kasihan. Engkau akan bebas untuk berkata tidak atas segala godaan, atas segala bisikan dari yang jahat. Engkau akan bebas untuk melakukan tindakan kasih, dan engkau akan bebas
untuk menyembah Tuhan, bahkan melayaninya seumur hidupmu. Jadilah orang-orang merdeka di dalam Tuhan.